Setelah ditangkap dan dinyatakan sebagai tersangka penghinaan Presiden, calon Wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani terancam gugur dalam Pilkada Bekasi. Kasus hukum yang menimpa Dhani Ahmad Prasetyo atau Ahmad Dhani berdampak pada pencalonannya sebagai Wakil Bupati Bekasi bersama pasangannya Sadudin di Pilkada Kabupaten Bekasi 2017. Komisi Pemilihan Umum KPU Kabupaten Bekasi menyatakan berdasarkan peraturan KPU RI nomor 9 tahun 2016, pasangan calon dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta pemilihan apabila pasangan calon terbukti melakukan tindak pidana kejahatan sebelum pemungutan suara. Meski demikian, hingga kini KPU Kabupaten Bekasi belum mendapatkan laporan secara resmi terkait kasus yang menimpa Ahmad Dhani. Oke, saya akan tanya dulu, ada kuasa hukum dari Buniani, Pak Aldwin Rahardian. Pak Aldwin, selamat malam. Ya, malam. Ya, Pak Aldwin, saya mengutip pernyataan Anda mengatakan bahwa penetapan tersangka dari klien Anda, Buniani, ini tidak adil. Kenapa penyebabnya? Ya, itu dirasakan oleh Pak Buniani. Artinya begini, prosesnya kurang fair. Meskipun itu hak tersendiri ya penyidik, baik itu dia punya hak subjektif ataupun objektif. Hanya kemudian pertama begini kronologisnya. Beliau dipanggil itu pertama kali sebagai saksi, ya. Beliau datang, terus kemudian pemeriksaan dimulai, berakhir di kurang lebih pukul 20, pukul 8. Ketika selesai penandatanganan BAP, langsung disodorkan surat penangkapan, ya kan? Dan hal itu tidak lazim begitu menurut kami. Karena apa? Yang lazim harusnya seperti apa menurut Pak Buni Anda? itu kan ada di kantor. Begini, tidak perlulah surat penangkapan itu keluar. Sekarang dengan kasus yang sama, apple to apple misalkan dengan Pak Ahok. Keluar nggak surat penangkapan? Sampai kemudian 1 kali 24 jam diperiksa di Polda Metro misalkan. Kan tidak juga. Apalagi yang bersangkutan datang ke kantor. Buat apa begitu keluar surat penangkapan, ya kan? Tapi lagi-lagi itu ya hak penyidik, kita hargai. Tapi kemudian itu disesalkan oleh klien kami, Pak Buniani, bahwa ini tidak equal. Ya. Kalau tidak adil, Anda ada rencana untuk pra-peradilan status tersangka klien Anda, Pak Aldwin? Ya, kita nanti akan kaji secara bersama, tapi tentunya akan seperti itu. Karena apa? Pertama, ini tidak digelar secara terbuka. Ya, gelar perkaranya harusnya terbuka seperti apa yang terjadi pada kasus Pak Ahok. Terbuka di sini bahwa satu sama lain menyodorkan para saksi ahli. Ya, apalagi yang dituduhkan ini Undang-Undang ITE pasal 28 ayat 2 ya, di mana sangat multi interpretasi. Apalagi yang dipersoalkan kan sudah bukan video lagi. Video itu sudah tuntas dan pemeriksaan forensik Barreskrim tidak ada persoalan. Tidak ada yang mau kata-katik itu video itu. Tapi itu kan yang utama karena pertama kali sumbernya adalah Pemprov DKI. Yang kedua ya, yang dipersoalkan itu adalah caption. Ya, caption, intisari, dan pendapat pribadi Pak Buni. Semua orang melakukan hal yang sama. Pak Buni mengupload ulang itu tanggal 6 Oktober. Ya, dia mengupload ulang dari media NKRI, ditambahkan caption di bawahnya. Ya. Nanti saya akan bacakan ya Pak. Saya akan bacakan Pak Aldwin melakukan hal yang sama. Supaya pemirsa juga paham apa yang disangkakan terhadap klien Anda Buniani ini. Tersangkanya adalah kasus dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan terkait SARA, bukan karena mengupload video tersebut. Nanti saya akan bacakan 3 paragraf yang kemudian dianggap pihak kepolisian sebagai salah satu alat bukti. Kami lanjutkan pemirsa sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Prime Time News. Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 21 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, Polda Metro Jaya telah menetapkan Buniani sebagai tersangka terkait dugaan pencemaran nama baik. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, kita simak langsung mendengarkan keterangan pers dari Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono. Romawi 10 2016 PMJ di Reskrim Sus pada tanggal 7 Oktober 2016. Kita ketahui bersama bahwasannya LB tersebut pelapornya adalah Andi Windo Wahidin SHMH. Kasusnya tentang pencemaran nama baik dan penghasutan atau SARA. Adapun untuk identitas terlapor, yaitu nama BY, jenis kelamin laki-laki, tempat tanggal lahir Lombok Timur 16 Mei 1969,
pekerjaan dosen agama Islam Kewarganegaraan Indonesia, alamat Kalibaru, Permai, Blok B2, nomor 15, RT 002007, Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Cilodong, Depok, Jawa Barat. Hasil dari proses penyidikan selama ini yang telah dilakukan oleh Subdit Cybercrime Polda Metro Jaya sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, kemudian saksi ahli, sampai dengan hari ini kita telah melakukan pemanggilan terhadap terlapor tadi pagi, sekitar jam berapa tadi Pak Roberto? Jam 11 ya. Ya, kita panggil jam 10, jam 11 hadir sebagai saksi, dan tadi sampai dengan pukul sekitar 19.30 ya, selesai dilakukan pemeriksaan sebagai saksi. Namun demikian dengan hasil pemeriksaan, hasil konstruksi hukum, pengumpulan alat-alat bukti dari penyidik pada kesempatan malam hari ini sekitar pukul 20.00 dengan bukti permulaan yang cukup, yang bersangkutan saudara BY kita naikkan statusnya menjadi tersangka. Bahwasanya yang bersangkutan dari tuduhan persangkaan oleh pelapor terkait dengan pencemaran nama baik dan penghasutan SARA yang dapat kita penuhi terkait dengan unsur-unsur perbuatan pidananya, yaitu terkait dengan Ini ada informasi terbaru, kami baru saja mendapatkannya. Telah terjadi gempa yang cukup besar yang mengguncang wilayah Jepang. Gempa berpotensi menimbulkan tsunami. Gempa mengguncang dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 skala Richter. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami. Tsunami diperkirakan akan menyapu wilayah prefektur Fukushima, Jepang. Gelombang tsunami diperkirakan mencapai ketinggian 3 meter yang akan menyapu wilayah timur laut. Badan Geologi Amerika Serikat mengatakan gempa berkekuatan 6,9 skala Richter dengan kedalaman sekitar 11,3 km. Namun Badan Geologi Jepang memperkirakan gempa berkekuatan 7,3 skala Richter ini terjadi pada pukul 6 pagi waktu Jepang di perairan Fukushima. Di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang cukup hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Sementara pada bulan April lalu gempa mengguncang prefektur Kumamoto di wilayah selatan Jepang. 1.700 orang dievakuasi dan 50 orang meninggal dunia. Dan pemirsa, ini adalah gambar yang kami dapatkan dari stasiun televisi NHK, dan ini memperlihatkan pantai Fukushima yang sedang menunggu detik-detik terjadinya tsunami. Ya, Jepang memang merupakan negara pemirsa yang sering terjadi gempa yang juga berpotensi terjadi tsunami, dan saat ini pantai Fukushima juga menurut Badan Geologi setempat sedang menunggu detik-detik tsunami di sana. Dan pemirsa, gempa dengan kekuatan sekitar 6,9 hingga 7,3 pada skala Richter ini mengguncang wilayah Jepang pada sekitar pukul 6 waktu setempat. Gempa terjadi di wilayah timur laut Jepang pagi ini dan berpotensi terjadi tsunami.
Dari Badan Geologi setempat sendiri, gempa ini diperkirakan mencapai 7,3 skala Richter. Dan gempa ini akan menyapu wilayah timur laut. Dan pemirsa, di wilayah timur laut Jepang terdapat 4 lempeng tektonik yang memungkinkan terjadi gempa setiap tahunnya. Sebelumnya beberapa tahun lalu wilayah ini juga pernah diguncang gempa yang hebat. Waktu itu reaktor nuklir Fukushima rusak berat dan warga harus dievakuasi. Kita beralih ke informasi. Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menjatuhkan vonis kepada pengacara Saipul Jamil, Berta Natalia Ruruk Kariman, dan kakak kandung Saipul Jamil, Syamsul Hidayatullah. Keduanya dinilai terbukti memberikan suap kepada Panitera Pengganti Pengadilan Jakarta Utara, Rohadi. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor, Baslin Sinaga, menyebut kedua terdakwa yaitu Berta Natalia Ruruk Kariman dan Syamsul Hidayatullah, serta Ketua Tim Pengacara Saipul Jamil, Kasman Sangaji, terbukti secara sah dan meyakinkan memberikan suap senilai 300 juta rupiah secara bertahap kepada Panitera Pengganti Pengadilan Jakarta Utara, Rohadi. Vonis tersebut lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK yang menuntut Berta Natalia 3 tahun 6 bulan kurungan dan Syamsul 3 tahun kurungan. Tim kuasa hukum terdakwa menyatakan belum memutuskan untuk mengajukan banding. Dalam kasus jual beli perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Majelis Hakim juga telah menjatuhkan vonis kepada Ketua Tim Pengacara Saipul Jamil, Kasman Sangaji, dengan kurungan 3 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. Selamat pagi pemirsa, inilah headline news pukul 3 waktu Indonesia Barat. Upaya penculikan dan penyanderaan di perbatasan Filipina kembali terjadi. 2 warga negara Indonesia diduga diculik di perbatasan Malaysia-Filipina Selatan. Keluarga Saparudin di Majene, Sulawesi Barat hanya bisa menunggu cemas mengenai kepastian nasib anggota keluarga mereka yang diduga diculik kelompok Abu Sayyaf. Saparudin dan Sawal merupakan 2 warga dusun Poniang, Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Keduanya diketahui bersama 18 ABK lainnya melayarkan kapal perusahaan perikanan berbendera Malaysia saat kejadian. Menurut keterangan rekan korban sesama TKI, Saparudin yang bertindak sebagai nahkoda dan Syawal sebagai tenaga mesin diculik, sementara 18 ABK lainnya dibiarkan pulang ke Sabah, Malaysia. Belum ada pihak yang mengaku bertanggung jawab atas penculikan kru kapal ini, namun sejumlah penculikan di kawasan Laut Filipina Selatan sering dilakukan oleh kelompok Abu Sayyaf. KPK menggelar rapat pembahasan kajian pendanaan partai politik di Gedung KPK Jakarta. Sejumlah hal turut dibahas, mulai dari besaran dana yang akan diberikan oleh pemerintah hingga format rekrutmen kader yang direkomendasikan oleh KPK. Menurut Wakil Pimpinan KPK, Laude M. Syarif, pemberian dana parpol oleh negara sebesar 13 miliar dirasa tidak mencukupi kebutuhan partai. Untuk itu perlu adanya tambahan alokasi negara yang ditaksir mencapai 9,3 triliun rupiah. Namun dana tersebut besarannya dibagi 2 antara partai politik dengan pemerintah. Sistem pemberian dana pun akan dilakukan bertahap selama kurun waktu 10 tahun dan dengan pengawasan yang ketat. Langkah penambahan dana parpol bertujuan untuk menghindarkan kader partai politik yang menghalalkan segala cara untuk membiayai partainya. Ketika APBN masuk menjadi salah satu bagian dari keuangan partai politik, maka pasti akan ada audit di situ. Jadi sekarang partai politik secara tidak langsung juga harus menyiapkan diri untuk mempersiapkan tata kelola yang sesuai dengan penggunaan anggaran pendapatan belanja negara. Oleh karena dia bisa diaudit, maka pasti BPK dan BPKP bisa memeriksanya.
Kita beralih ke informasi penyidik Polda Metro Jaya memanggil sejumlah saksi untuk mendalami kasus penghadangan kampanye yang terjadi pada pasangan Cagup dan Cawagup DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat di kawasan Kembangan Utara. Cawagup petahana Jarod Saiful Hidayat menjadi salah satu saksi yang hadir untuk memberikan keterangan. Kita bergabung bersama dengan rekan kami Aftian Siswoyo langsung dari Mapolda Metro Jaya di Jakarta untuk informasi selengkapnya. Aftian, apa saja keterangan yang disampaikan Jarod Saiful Hidayat sebagai saksi kepada penyidik Polda Metro Jaya? Robert, hari ini Jarod Saiful Hidayat tiba di Mapolda Metro Jaya pada pukul 16 waktu Indonesia Barat, dan Jarod sempat memberikan beberapa keterangan kepada awak media bahwa terkait kehadirannya hari ini adalah berkapasitas sebagai saksi terkait kasus penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara. Dan di sini Jarod juga akan memberikan penjelasan serta klarifikasi atas tindak pidana pilkada yang dialami. Kemudian Jarod juga menjelaskan bahwa banyak sekali yang melakukan penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara, baik ketika Jarod berada di lapangan ataupun ketika melakukan sholat asar di masjid. Dan dalam minggu ini pihak kepolisian akan menyelesaikan berkas perkara dan diserahkan ke jaksa penuntut umum untuk proses tindak lanjut. Dan selain Jarod, hari ini juga dihadirkan 11 orang saksi lainnya untuk memberikan keterangan. Dan hingga saat ini memang pihak kepolisian masih belum menetapkan tersangka dalam kasus penghadangan yang dilakukan oleh salah satu warga berinisial NS yang disebut sebagai komandan lapangan. Dan tadi setelah kehadiran Jarod, tadi juga hadir dalam pemanggilan hari ini adalah Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edy, dan di sini Prasetyo Edy mengatakan bahwa mengetahui terkait permasalahan ini, yaitu permasalahan penghadangan ketika melakukan kampanye di kawasan Kembangan Utara. Prasetyo Edy juga meskipun tidak mengikuti kampanye di kawasan Kembangan Utara, namun sebagai ketua tim hari ini datang berkapasitas sebagai saksi. Dan Prasetyo Edy juga menjelaskan bahwa ada beberapa bukti yang dibawa, termasuk yaitu bukti video dan juga beberapa bukti foto. Dan berikut merupakan pernyataan selengkapnya dari Jarod Saiful Hidayat. Terlapornya hanya NS saja yang di Kembangan itu atau ada yang lain? Saya tidak tapi kemungkinan itu kan ada banyak yang menghadang ya. Baik menghadang pada saat di lapangan maupun pada saat saya sudah ke tempatnya Pak Haji Saman dan menunaikan ibadah sholat asar, itu masih mereka ikut. Pak, PDIP sudah menyebut ada keterlibatan tokoh politik di balik penghadangan itu, siapa sebenarnya Pak? Saya nggak ngerti, tanyakan pada penyidik nanti ya. Tugasnya Panwas, tugasnya polisi untuk bisa menyidik. Robert. Baik, terima kasih Aftian Siswoyo atas informasi Anda. Nah, bagaimana kemudian relevansinya tiga partai ini mendukung calon gubernur yang lain untuk DKI Jakarta? Sementara tadi kecurigaannya dari Kapolri, Panglima adalah aksi ini akan lebih daripada mentersangkakan Ahok, menahan Ahok, tapi menggoyang pemerintahan Jokowi. Nah, kemudian pantas dong publik menanyakan loyalitas dari tiga partai ini untuk pemerintahan Jokowi JK apabila tujuan dari demo-demo ini adalah at the end of the day adalah untuk menggoyang pemerintahan Jokowi, Mas. Sebenarnya kami semua sudah cukup terbiasa dengan pilkada. Bahkan sebelumnya misalnya Mas Romi juga menyampaikan kepada Ibu, mohon maaf pilihannya berbeda karena basis konstituennya. Proses dialog sudah biasa kami lakukan. Ada perbedaan poros politik di daerah, di tingkat kabupaten kota, provinsi, nasional. Itu suatu hal yang sudah biasa terjadi. Hanya karena ada aktor politik tadi. Sehingga resonansi di dalam pilkada DKI itu menjadi begitu kuat. Terlebih dari peta 2019, dari Mas Burhan tadi sudah menyatakan elektabilitas Pak Jokowi begitu tinggi. Tentu saja ini memunculkan bagi mereka yang berpikir, yang mau mempersiapkan generasi mudanya misalnya untuk pilkada 2019, jadi berpikir ulang. Baik. Nanti saya akan tanyakan. Kalau saya pribadi itu kalau sampai menggulingkan pemerintah saya tidak percaya. Tetapi kalau untuk make a dance, mengganggu untuk 2019 itu mungkin. Baik. Memasuki hari ke-9, banjir yang merendam pemukiman warga di Kecamatan Teluk Jambe, Karawang, Jawa Barat masih belum juga surut. Akibatnya banyak warga mengalami demam dan gatal-gatal. Ketinggian banjir yang disebabkan meluapnya Sungai Citarum dan Cibet ini masih mencapai 1 meter. Warga hingga kini masih mengungsi ke wilayah yang tidak terendam banjir. Banjir yang merendam pemukiman membuat pompa air di rumah warga rusak. Akibatnya warga terpaksa menggunakan air kotor untuk keperluan sehari-hari. Warga berharap adanya bantuan air bersih serta obat-obatan untuk warga yang mulai terserang berbagai penyakit.
Selamat malam, Anda menyaksikan Headline News pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, pasca pertemuan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, Partai Gerindra membantah ajakan masuk ke dalam koalisi partai pendukung pemerintah. Partai Gerindra menegaskan tetap berada di luar pemerintahan demi keseimbangan pengawasan program pemerintah. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadlizon mengatakan pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto di Istana adalah murni bentuk silaturahmi. Selain menunjukkan kenegarawan kedua tokoh bangsa, pertemuan ini juga dapat berpengaruh pada situasi politik yang belakangan ini memanas. Menurut Fadlizon, Partai Gerindra tetap konsisten berada di luar pemerintah. Partai Gerindra akan tetap mengkritik kebijakan pemerintah yang dinilai merugikan rakyat dan mendukung penuh semua kebijakan yang pro terhadap kesejahteraan rakyat. Fadlizon menegaskan Partai Gerindra tidak pernah memanfaatkan situasi politik yang ada dan tidak pernah meminta jatah kursi pada Presiden Jokowi. Sikap kita sampai sekarang jelas konsisten, kita berada di luar pemerintahan dan kontestasi politik ya nantilah 2019 gitu ya. Kita kan tidak tahu dalam keadaan normal ya seperti itu saya kira. Apakah sejauh ini komunikasi politik Presiden ini sudah ada penawaran kepada Gerindra? Penawaran nggak ada ya. Silaturahim kemarin itu adalah silaturahmi kenegaraan saya kira. Silaturahmi kenegarawanan gitu ya. Saya kira nggak. Oke. Mas Burhan, kalau misalnya menurut Anda, apakah betul kasus penistaan agama yang diduga dilakukan oleh Pak Ahok ini kemudian menjadi pintu masuk untuk melakukan aksi yang lebih jauh, yakni aksi makar? Begini, kalau kita lihat ya sinyalemen yang terjadi mengikuti kasus Al-Maidah 51 itu terlalu kecil kalau sasarannya hanya Pak Ahok. Jadi kalau saya lihat memang ada dua indikasi. Indikasi pertama, Ahok semata-mata menjadi semacam sasaran antara untuk tujuan akhir yang bukan berhenti pada Ahok saja. Mengapa demikian? Kalau Ahok saja yang menjadi sasaran itu terlalu, tanda kutip, terlalu kecil. Terutama buat mereka yang punya motivasi politik di luar dari itu. Nah, apa alasannya? Alasannya simple. Jokowi menjelang 2 tahun pemerintahan, kita survei bulan Agustus 2016, itu di tingkat massa, itu tingkat kepuasannya mencapai 68%. Jadi tidak bisa dilepaskan dari konsolidasi kekuasaan Jokowi yang relatif sudah mature gitu ya di tingkat massa, dan saat yang sama itu dibarengi dengan konsolidasi di tingkat elit. Ada 69 kursi kekuatan Jokowi di DPR. Nah, yang menarik buat saya adalah ketika lapisan elit dan massa sudah berada di belakang pemerintahan nasional, kemudian ada pintu masuk melalui oposisi jalanan. Nah, pintu masuknya memang melalui kasus Ahok. Mengapa demikian? Karena kalau sudah bicara faktor primordial, itu rasionalitas berhenti. Dan kebetulan memang harus diakui, pernyataan Ahok itu politically incorrect gitu loh. Karena dia sudah masuk pada wilayah Ahok yang diyakini oleh sebagian orang. Gimana? Kenapa kemudian yang disasar Ahok tapi tujuannya jauh lebih dari itu? Siapa yang kemudian ini nggak bisa dilepaskan dari 2019. Kalau misalnya Jokowi terlalu kuat di tingkat massa dan di tingkat elit, sulit untuk bisa menyaingi Jokowi di 2019. Jadi ada dua tujuan utamanya. Pertama, kalau misalnya tidak dibikin semacam make a dance, dibikin semacam dance itu semacam kelemahan gitu ya dari sekarang terhadap Jokowi, itu susah untuk mengalahkan di 2019. Yang kedua, harus diakui ada juga pertarungan internal siapa yang mau mendampingi Jokowi. Dan Ahok merupakan salah satu favorit. Kandidat. Setidaknya kalau kita survei bulan Agustus, dia paling tinggi elektabilitasnya sebagai cawapres Jokowi. Kalau kemudian kasus ini itu praktis selesai sebenarnya buat Ahok kalau ingin menjadi cawapres. Baik, kita harus jeda terlebih dahulu. Ada persoalan internal juga. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang seolah lamban memproses aksi-aksi penghadang kampanye. Peneliti Divisi Hukum Perludem, Fadli Ramadhani, menilai Bawaslu dan polisi harus menindak tegas pelaku yang mengganggu hak konstitusional paslon untuk memberikan efek jerah. Main aja ke PD. Kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat sempat berulang kali mendapatkan gangguan dari sekelompok massa. Tercatat telah lebih dari 5 kali pasangan Ahok Jarod dihadang sejak masa kampanye digelar pada 28 Oktober lalu.
Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat sempat mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang dianggap lamban memproses aksi-aksi penghadang yang diterima pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 ini. Tanyakan kepada Bawaslu. Makanya tadi Panwas kan ikut ya, Panwas ini ada belakang ya. Aku bilang, ya harusnya, aku kan pernah juga ditolak di sini. Pernah nggak ditolak? Pernah. Di Kalibaru. Kenapa nggak langsung diproses? Saksinya banyak. Buktinya ada, orangnya kelihatan, ya nggak? Saya aja ngomong, bukan warga situ, dia warga RW 7, kami ketemu RW 1, ya nggak? Nah gitu dong. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, membantah abai memproses laporan pelanggaran pemilu. Ia mengaku Bawaslu telah memproses seluruh laporan yang dilayangkan tim kampanye Ahok Jarot. Dari 4 laporan, hanya 1 yang memenuhi unsur pidana. Ada 1 laporan yang disampaikan oleh tim pasangan calon nomor urut 2 itu yang memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Dan itu sudah kita tindak lanjuti atau kita rekomendasikan kepada pihak kepolisian. Jadi kewenangannya itu sudah ada kepada mereka, ya. Peneliti Divisi Hukum Perludem, Fadli Ramadhani menilai penolakan kampanye paslon yang terjadi di DKI sudah masuk dalam pelanggaran serius. Karena itu, ia meminta Bawaslu dan polisi segera bertindak. Penolakan ini atau bukan penolakan sebetulnya, tapi mengganggu tahapan kampanye ini mesti ditindak secara hukum. Nah, makanya pembelajaran penindakan secara hukum itu nanti akan memberikan efek jera kepada orang yang akan melakukan atau orang yang masih melakukan. Nah, makanya menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ini dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas, ini bisa menjadi presiden bagi daerah lain yang melangsungkan pilkada di 100 daerah yang lain. Kegiatan kampanye adalah hak setiap pasangan calon kepala daerah yang dilindungi oleh undang-undang. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan tidak hanya akan menjadi presiden buruk bagi pelaksanaan demokrasi, tetapi juga penegakan hukum di Indonesia. Apalagi ada ancaman pidana bagi para pelaku. Tim Liputan Metro TV. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang seolah lamban memproses aksi-aksi penghadang kampanye. Peneliti Divisi Hukum Perludem, Fadli Ramadhani, menilai Bawaslu dan polisi harus menindak tegas pelaku yang mengganggu hak konstitusional paslon untuk memberikan efek jera. Main aja ke PD. Kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat sempat berulang kali mendapatkan gangguan dari sekelompok massa. Tercatat telah lebih dari 5 kali pasangan Ahok Jarot dihadang sejak masa kampanye digelar pada 28 Oktober lalu. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat sempat mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang dianggap lamban memproses aksi-aksi penghadang yang diterima pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 ini. Tanyakan kepada Bawaslu. Makanya tadi Panwas kan ikut ya, Panwas ini ada belakang ya. Aku bilang, ya harusnya, aku kan pernah juga ditolak di sini. Pernah nggak ditolak? Pernah. Di Kalibaru. Kenapa nggak langsung diproses? Saksinya banyak, buktinya ada, orangnya kelihatan, ya nggak? Saya aja ngomong, bukan warga situ, dia warga RW 7, kami ketemu RW 1, ya nggak? Nah gitu dong. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, membantah abai memproses laporan pelanggaran pemilu. Ia mengaku Bawaslu telah memproses seluruh laporan yang dilayangkan tim kampanye Ahok Jarot. Dari 4 laporan, hanya 1 yang memenuhi unsur pidana. Ada 1 laporan yang disampaikan oleh tim pasangan calon nomor urut 2 itu yang memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Dan itu sudah kita tindak lanjuti atau kita rekomendasikan kepada pihak kepolisian. Jadi kewenangannya itu sudah ada kepada mereka, ya. Peneliti Divisi Hukum Perludem, Fadli Ramadhani, menilai penolakan kampanye paslon yang terjadi di DKI sudah masuk dalam pelanggaran serius. Karena itu, ia meminta Bawaslu dan polisi segera bertindak. Penolakan ini atau bukan penolakan sebetulnya, tapi mengganggu tahapan kampanye ini mesti ditindak secara hukum. Nah, makanya pembelajaran penindakan secara hukum itu nanti akan memberikan efek jera kepada orang yang akan melakukan atau orang yang masih melakukan. Nah, makanya menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ini dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas, ini bisa menjadi presiden bagi daerah lain yang melangsungkan pilkada di 100 daerah yang lain. Kegiatan kampanye adalah hak setiap pasangan calon kepala daerah yang dilindungi oleh undang-undang.
Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan tidak hanya akan menjadi presiden buruk bagi pelaksanaan demokrasi, tetapi juga penegakan hukum di Indonesia. Apalagi ada ancaman pidana bagi para pelaku. Tim Liputan Metro TV. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang seolah lamban memproses aksi-aksi penghadang kampanye. Peneliti Divisi Hukum Perludem, Fadli Ramadhani, menilai Bawaslu dan polisi harus menindak tegas pelaku yang mengganggu hak konstitusional paslon untuk memberikan efek jerah. Mainnya ke PD. Kegiatan kampanye pasangan calon kepala daerah DKI Jakarta, Basuki Cahayapurnama dan Jarod Saiful Hidayat sempat berulang kali mendapatkan gangguan dari sekelompok massa. Tercatat telah lebih dari 5 kali pasangan Ahok Jarod dihadang sejak masa kampanye digelar pada 28 Oktober lalu. Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Jarod Saiful Hidayat sempat mempertanyakan kinerja Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu yang dianggap lamban memproses aksi-aksi penghadang yang diterima pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur nomor urut 2 ini. Tanyakan kepada Bawaslu. Makanya tadi Panwas kan ikut ya, Panwas ini ada belakang ya. Aku bilang, ya harusnya, aku kan pernah juga ditolak di sini. Pernah nggak ditolak? Pernah. Di Kalibaru. Kenapa nggak langsung diproses? Saksinya banyak, buktinya ada, orangnya kelihatan, ya nggak? Saya aja ngomong, bukan warga situ, dia warga RW 7, kami ketemu RW 1, ya nggak? Nah gitu dong. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu DKI Jakarta, Mimah Susanti, membantah abai memproses laporan pelanggaran pemilu. Ia mengaku Bawaslu telah memproses seluruh laporan yang dilayangkan tim kampanye Ahok Jarot. Dari 4 laporan, hanya 1 yang memenuhi unsur pidana. Ada 1 laporan yang disampaikan oleh tim pasangan calon nomor urut 2 itu yang memenuhi unsur tindak pidana pemilu. Dan itu sudah kita tindak lanjuti atau kita rekomendasikan kepada pihak kepolisian. Jadi kewenangannya itu sudah ada kepada mereka, ya. Peneliti Divisi Hukum Perludem, Fadli Ramadhani, menilai penolakan kampanye paslon yang terjadi di DKI sudah masuk dalam pelanggaran serius. Karena itu, ia meminta Bawaslu dan polisi segera bertindak. Penolakan ini atau bukan penolakan sebetulnya, tapi mengganggu tahapan kampanye ini mesti ditindak secara hukum. Nah, makanya pembelajaran penindakan secara hukum itu nanti akan memberikan efek jerah kepada orang yang akan melakukan atau orang yang masih melakukan. Nah, makanya menurut saya ini tidak bisa dibiarkan. Kalau ini dibiarkan dan tidak ditindak secara tegas, ini bisa menjadi presiden bagi daerah lain yang melangsungkan pilkada di 100 daerah yang lain. Kegiatan kampanye adalah hak setiap pasangan calon kepala daerah yang dilindungi oleh undang-undang. Jika hal ini dibiarkan, dikhawatirkan tidak hanya akan menjadi presiden buruk bagi pelaksanaan demokrasi, tetapi juga penegakan hukum di Indonesia. Apalagi ada ancaman pidana bagi para pelaku. Tim Liputan Metro TV.